العظيم Boleh الذي lanjut. هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره فالسابقات سبقا والمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون إذا كنا عظاما قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Terima kasih anak-anak soleh dan soleha semuanya, Ananda Niza, kemudian Ananda Danis, kemudian Ananda Ai yang sudah memimpin murojaah di pagi hari yang sejuk ini ya, lumayan. Qadarullah kita PTC ini diiringi dengan air hujan ya, seperti semoga hujan ini membawa keberkahan untuk kita semua ya Bunda semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada ayah bunda serta ananda semua yang sudah bergabung di GIMIT PTC Parents Teacher Conference di semester 2 ini. Ayah dan bunda serta ananda imagnum semua, agar kita lebih berkah, mari kita buka acara PTC ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda serta ananda semua, qadarullah ananda diamanahkan kepada kami selama kurang lebih 1 tahun ini. Kami mendampingi pembelajaran ananda semua jarak jauh ya, masih tetap via online, karena qadarullah ya Bu Nida, saat ini kita masih diberikan ujian sama Allah. Bahkan saat ini pandemi ini tengah melonjak kembali ya di daerah Bandung seperti ini. Namun itu tidak menyurutkan kita, bahkan semakin menguatkan rasa keimanan kita kepada Allah dan semakin menguatkan rasa syukur kita ya Munida kepada Allah. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan rizki bernafas, rizki untuk mendampingi ananda semua yang merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Itu yang mungkin yang harus kita syukuri bersama ya. Bahkan saat ini kita masih tetap bisa berkumpul bersama keluarga, sanak saudara ya, seperti itu. Baiklah ayah dan bunda serta ananda semua, di PTC ini kami akan memaparkan sekilas saja, karena di saat PTC seperti ini tentu ayah bunda yang lebih mengetahui bagaimana perkembangan ananda selama 1 tahun ke belakang ini.
Namun insya Allah kami akan coba paparkan secara singkat apa saja sih atau di usia yang menginjak sudah mulai anak-anak kelas atas ini, bahkan sebentar lagi Ananda sudah naik level di level 5 ini, apa yang harus kita persiapkan baik ayah bunda ataupun Ananda semua, kemudian apa sih yang menjadi harapan sekolah terhadap Ananda semua. Nah, insya Allah Nah, insya Allah di PTC kali ini, yang pertama kami akan mencoba menjelaskan atau memaparkan perkembangan Ananda dalam hal umi, apa itu bacaannya, kemudian tahfiznya, tahsinnya. Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustazah Nida. Kemudian selanjutnya kami akan mencoba memaparkan mengenai perkembangan anak, terutama ada beberapa anak yang sudah balik dan bahkan semuanya menjelang untuk balik. Sehingga nanti ketika balik tidak hanya balik tapi akilnya pun sudah siap. Kemudian bagaimana ibadah-ibadah amalannya ketika Ananda semua sudah balik dan menjelang balik. Kemudian bagaimana nih SRL-nya atau self regulated learning-nya yang harus ditanamkan kepada anak. Kemudian setelah itu kami pun akan mencoba memaparkan bagaimana proses kegiatan pembelajaran distance learning ini. Selanjutnya kami pun akan mencoba memaparkan alhamdulillah nih beberapa waktu 2 minggu kurang lebih 2 minggu ke belakang kita sudah mencoba pembelajaran tatap muka sementara, walaupun qadarullah belum semua dari Ananda ini mencoba untuk ke sekolah, nanti akan dijelaskan juga dari kami. Kemudian setelah itu, nah berhubung hari ini adalah pengambilan rapotnya drive-thru, jadi nanti akan kami jelaskan juga bagaimana nih proses pengambilan rapotnya seperti apa ya. Kalau untuk jadwalnya alhamdulillah sudah kami share di malam hari. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana proses pengambilan rapot untuk hari ini. Setelah itu nanti kita akan masuk link Gimit setiap kelas. Nah, di sana nanti boleh sharing atau boleh diskusi ataupun memberikan saran terhadap Bapak dan Ibu guru di kelas masing-masing. Jadi nanti setelah penjelasan pengambilan rapot, ayah dan bunda serta Ananda semua boleh masuk ke Gimit dari link kelasnya masing-masing seperti itu. Oke, ayah dan bunda semua, untuk lebih mengefisienkan waktu, selanjutnya akan ada pemaparan mengenai perkembangan Umi Ananda semua yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ustazah Niza. Mangga Ustazah. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, baik ayah ibunda semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa hal ya yang ingin saya sampaikan terkait dengan proses pembelajaran Umi selama distance learning. Pertama di semester 2 ya. Yang pertama yang akan saya sampaikan terkait capaian hafalan ataupun tahfiz Ananda selama di semester 2 ini. Kemudian capaian Umi Ananda, dan yang ketiga yaitu capaian murojaah juz 30 yang telah dilaksanakan sejak bulan Ramadan yang kemarin ya. Oke, untuk yang pertama, untuk capaian Umi Ananda selama semester 2 kali ini, targetnya jadi di level 4 ini Ananda seharusnya sudah mencapai Al-Quran ya. Jadi untuk jilid 1 sampai jilid 6 harusnya sudah diselesaikan di level 1 sampai level 3. Dan untuk capaian Umi saat ini tentunya oleh Ananda Magnum yang sudah mencapai Al-Quran itu sebanyak 19 orang ya. Jadi dari 70 siswa yang sudah mencapai Al-Quran itu sebanyak 19 orang. Dan untuk sisanya masih ada di jilid 1 sampai jilid 6.
Untuk di jilid 6 ada 11 orang. Kemudian Ananda yang masih di jilid 5 ada 12 orang. Kemudian yang masih di jilid 4 ada 19 orang. Dan di jilid 3 ada 3 orang. Kemudian di jilid 2 ada 4 orang. Dan yang masih ada di jilid 1 ada 1 orang. Nah, mudah-mudahan Ananda semua nanti di level selanjutnya, di level 5, Ananda dapat lebih giat lagi untuk membaca uminya, bukan hanya di sekolah tapi di rumah ya. Jadi dengan ini mohon kerjasamanya dari orang tua untuk lebih giat lagi untuk membimbing Ananda membaca uminya di rumah, agar nanti di level 5 baca uminya Ananda bisa semakin baik dan semakin lancar. Oke, untuk yang kedua, alhamdulillah bukan hanya menghafal, bukan hanya membaca umi. Di semester 2 ini Ananda telah menghafal surah Al-Insan dari ayat ke-1 sampai ayat 20. Masya Allah, ini pencapaian yang sangat luar biasa ayah dan bunda. Ananda di usia yang dini sudah bisa menghafalkan awal juz 29 ya, yaitu surah Al-Insan yang meskipun ayatnya sangat panjang ya, tidak seperti di juz 30, tapi Ananda mampu untuk menghafalkan itu. Kemudian bukan hanya menghafal, tetapi di semester 2 ini Ananda sudah bisa untuk murojaah juz 30 ya. Juz 30 ini Ananda kan sudah menghafalkan di level 1 sampai level 3 ya. Dari surah An-Nas sampai An-Naba. Nah, di level 4 ini Ananda punya kesempatan untuk mengulang kembali hafalannya untuk di murojaah di surah An-Nas sampai An-Naba. Dan alhamdulillah 77% dari Ananda semua sudah menyampaikan hafalannya ya. Hafalan juz 30 luar biasa, Masya Allah, ini pencapaian yang sangat luar biasa. Dan bagi Ananda yang belum, jangan patah semangat ya, terus dimurojaah dan terus dilakukan pengulangan sebanyak-banyaknya agar hafalan yang telah kalian hafalkan dapat lebih kuat dan lebih lancar ya. Oke, itu kemudian nah, Ananda semua, untuk juz 30 ini meskipun kalian telah selesai menyempurnakan hafalannya, tetapi tidak sampai di sini ya. Untuk hafalan ini tidak sampai di sini. Tugas kalian ketika menghafal itu maka ada kewajiban untuk memurojaah terus hafalannya. Ya. Jadi diharapkan Ananda semua di rumah dapat terus mengulang kembali, memurojaah kembali hafalannya, terutama juz 30 dari surah An-Nas sampai An-Naba ya. Nah, kenapa sih kita harus menjaga ataupun kenapa sih kita harus memurojaah hafalannya? Ya karena hafalan ini merupakan amanah dari Allah yang telah Allah berikan untuk kita ya. Jadi harus kita benar-benar jaga hafalannya agar nanti hafalan ini dan hafalan Al-Quran ini bisa menjadi syafaat di yaumil akhir. Nah, menjaganya itu bagaimana? Kalian tahu bagaimana menjaga hafalan? Ya, kalian udah melakukannya ya. Menjaga hafalannya itu dengan kalian harus konsisten atau istiqomah untuk merojaah hafalannya dimanapun kalian berada. Mau itu di rumah ataupun di sekolah, kalian harus konsisten untuk merojaah hafalan. Kemudian yang terakhir, satu lagi yang akan saya sampaikan, ayah bunda, untuk target kedepannya insya Allah merojaah juz 30 ini akan kita laksanakan kembali di level berikutnya. Jadi di tiap semester nanti ada kesempatan untuk Ananda semua untuk merojaah hafalan ya, agar hafalannya semakin kuat dan lancar. Oke ayah bunda, karena waktu kita terbatas, jadi untuk yang terakhir saya sampaikan terima kasih banyak-banyaknya untuk Ananda semua dan juga ayah bunda yang telah membimbing Ananda dalam menghafal kemudian membaca umi di rumah. Dan saya sampaikan juga
Mohon maaf sebesar-besarnya atas kehilafan dan kekurangan guru Umi semua selama pembelajaran semester. Oke, cukup sekian mungkin dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila hitung wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Bu Nida yang sudah memaparkan secara singkat mengenai perkembangan Umi dari Ananda di level 4 Imagnum ini. Nah, ayah bunda serta Ananda Imagnum semua, selanjutnya kita akan menyimak pemaparan mengenai perkembangan Ananda, kemudian juga bagaimana nih ibadah-ibadah Ananda, kemudian bagaimana kemandiriannya, kemudian bagaimana kegiatan distance learning dan PTPM yang sudah kita lakukan selama 2 pekan ke belakang. Nah, insya Allah kami akan mencoba memaparkan secara singkat. Namun sebelum kita simak bersama pemaparan tersebut, Bu Reni mau coba ini dulu dong, sapa dulu. Kelas magnesium semuanya sudah masuk gimit ini? Boleh dibuka kameranya? Oke, alhamdulillah. Boleh dibuka kameranya ya. Kemudian ayah bunda serta Ananda dari kelas platinum. Sudah lengkapkah di gimitnya? Dan kameranya boleh untuk dibuka. Kita silaturahmi jarak jauh ya. Kemudian ayah bunda serta Ananda dari kelas iridium. Nah, nampak terlihat nih, alhamdulillah ya, masya Allah. Hari ini di PTC yang kedua ini, dan ini merupakan PTC yang terakhir di level 4 ini, kita bisa tetap bersilaturahmi, alhamdulillah, walaupun masih via online. Oke, ayah bunda serta Ananda semua, selanjutnya kita akan simak bersama secara terus menerus. Yang pertama mengenai perkembangan Ananda, kemudian perkembangan ibadahnya, kemudian kemandiriannya, kemudian setelah itu kita akan simak juga perkembangan bagaimana nih proses kegiatan selama 1 tahun ke belakang, proses kegiatan pembelajaran distance learning, termasuk proses kegiatan PTMT yang sudah kita lakukan bersama. Setelah itu kita juga akan dengarkan pemaparan bagaimana mekanisme pengambilan rapot hari ini. Nah, oke, ayah bunda, mari kita dengarkan bersama pemaparan dari guru-guru level 4 ini mengenai perkembangan Ananda semua. Saya haturkan terima kasih untuk Bu Nida. Ya, sama-sama. Oke, silahkan kami panggil Bu Ane dan Bu Putri, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Oke ya. Pagi-pagi sudah diguyur hujan, berarti tanda keberkahan. Amin ya. Ayah bunda ya, meskipun dingin-dingin tapi pagi-pagi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita, tidak melunturkan harapan-harapan kita. Nah, harapan-harapan kita akan akan keberhasilan Ananda kita ya, anak-anak kita ke depannya gitu ya. Insya Allah nih, saya bareng Bu Putri akan sedikit bukan menjelaskan ya, memaparkan kembali beberapa yang memang sudah dilaksanakan ataupun memang sebenarnya ini akan masih terus dilaksanakan ya ketika Ananda memang bersekolah di SD Cendekia Muda. Nah, karena memang ini sudah menjadi visi-visi dari sekolah ya. Oke, Bu Putri,
Putri akan menjelaskan nanti insya Allah ya, melanjutkan dari insya Allah nih saya akan menjelaskan seputar tentang self regular learning. Nanti Bu Putri menjelaskan tentang apa? Tentang ahsanu amala. Nah, ya akan dilanjutkan tentang ahsanu amala dari perkembangan yang sudah anak-anak isi ya, selama kurang lebih berapa ya? 3 sampai 4 bulan ada ya? Oh ya, 3 3 sampai 4 atau 5 bulan lah ya, kurang lebih, memang selama 1 semester di semester 2 di kelas 4 ini ya. Oke. Ayah Bunda ya, alhamdulillah dengan izin Allah dan memang dengan nikmat dari Allah pula, hari ini kita masih bisa melaksanakan PTC online. Qadarullah sebenarnya kalau secara agenda pinginnya itu PTC-nya itu secara offline. Jadi kita memang benar bersilaturahmi tatap muka langsung. Tetapi qadarullah lagi gitu ya. Ya memang kondisi memang ternyata COVID ini memang pada saat ini sedang cukup meningkat, terutama di wilayah-wilayah salah satunya Arsaman juga, mungkin di wilayah sekolah. Maka kita mencari aman ya, mencari aman. Memang katanya PTC online jauh lebih bisa kita menjadi solusi kita sekarang agar semuanya bisa tetap sehat, sebenarnya seperti itu ya. Tapi yakinlah sebenarnya meskipun ini secara jarak jauh, tetapi dekat di doa kita, dekat di hati. Ingin rasanya sebenarnya memeluk satu persatu dari Ananda, ingin langsung juga bertatap muka dengan orang tua ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya sedikit memaparkan apa sih itu self regular learning. Self regular learning itu kan sebenarnya SLL bahwa self regular learning, regulating learning, maaf. Itu sebenarnya harapan ya gitu, pencapaian yang memang diharapkan dari sekolah dan tentunya dari orang tua, di mana anak-anak sudah memiliki tanggung jawab dan peran secara mandiri gitu ya. Tapi tentu adanya kemandirian ini, tentu adanya inisiatif ini sendiri tanpa memang terlalu banyak diingatkan oleh orang tua, tentu tidak bisa instan hadir begitu saja gitu ya. Tiba-tiba anak tanggung jawab, tiba-tiba anak mandiri, tiba-tiba anak menjadi soleh misalnya, dengan kata lain instannya seperti itu. Di sini memang perlu kerjasama dari dua pihak. Barangkali di sini kita punya peran jadi, dan ini jadi sebagai amal jariah kita. Barangkali kami sebagai guru-guru di sekolah, dan tentu saja ya peran serta yang sangat besar itu adalah orang tua di rumah. Terlebih lagi pada saat pembelajaran online seperti ini, di mana anak-anak lebih banyak beraktivitas bersama orang tua gitu ya. Sedangkan kami di sini lebih banyak untuk fasilitator dan motivator gitu ya. Tetapi bagaimana keseharian mereka secara langsung, tentu orang tua yang jauh lebih tahu gitu bagaimana ini. Nah, makanya di sini memang kita harus kompak, kita harus solid bagaimana tumbuh SRL-nya ini gitu ya, self regulated learning-nya gitu ya. Nah, barangkali di sini peran saya akan mengingatkan lagi bagaimana sih peran sekolah agar SLL ini hadir. Yang pertama bahwa di sini perlu penanaman nilai tauhid ya, karena bagaimanapun ini sesuatu yang akan langgeng. Nah ya, kalau sekolah suka bilangnya internalisasi nilai tauhid yang kita coba kolaboratifkan juga dengan sirah nabawiyah, kemudian dengan metaphor of tree, dan dikombin juga dengan beberapa memang materi pelajaran yang mereka pelajari saat kemarin-kemarin gitu ya. Contohnya saja misalnya sirah nabawiyah, mereka sedang belajar tentang fase Aminah gitu ya. Aminah, di mana di situ kan peran orang tua mengasuh, menjaga, kemudian bagaimana mereka tumbuh nilai empati. Karena memang ternyata karakter sih saat mereka usia kelas 4 itu, mereka diharapkan punya nilai empati yang nantinya mereka akan tumbuh inisiatif lebih ke birrul walidain kepada orang tua. Harapannya seperti itu. Tentu saja ini bukan semata-mata karena mereka dilakukan karena ini mah memang karena
disuruh oleh guru atau memang disuruh sama orang tua, tapi di sini kita masukkan juga nilai tauhidnya bahwa sebenarnya ini salah satu bentuk perintah Allah, dan ini disambungkan lagi akan berpahala yang insya Allah ya buahnya nanti di surga gitu ya. Jadi nilai-nilai seperti ini harus terus ditanamkan sama anak-anak. Jangan sampai mungkin anak merasa ya udahlah nggak ada artinya. Walaupun mungkin ketika memang pembelajaran sedang berlangsung tidak bisa langsung misalnya nanti ada surga, karena memang anak-anak itu ternyata masih bentuk kecil. Tetap kita harus selingi dengan hadiah-hadiah yang sifatnya fisik gitu ya. Tetap ya, misalnya kalau misalnya di sekolah ada yang bentuknya reward, karena memang itu tetap memotivasi anak-anak untuk lebih bersemangat pada saat melaksanakan pelajaran atau kebiasaan sehari. Dan memang usianya kelas 4 ini antara 9 dan 10 mereka sudah mulai sangat kepo lah ya bahasanya, sangat-sangat antusias menerima segala yang sifatnya materi ya, materi informasi, apalagi informasinya itu yang memang sifatnya digital, mereka udah jauh lebih interesting gitu ya, wah lebih senang banget. Kemudian mereka kadang-kadang sudah bisa corresponding gitu ya, membandingkan dengan hal-hal di luar mereka, kok kayak gini sih, ini kok kayak gini gitu ya. Nah pada saat seperti ini kita harus terus mendampingi, di mana informasi yang masuk input kepada anak itu tetap bisa kita awasi, jangan sampai ada hal-hal yang melanggar syariat. Nah ini yang sangat syariat ya. Tetap didampingi ya, bahwa segala sesuatu ini diawasi oleh Allah gitu kan, segala sesuatu ini ada pahalanya, apapun yang kita lakukan misalnya juga ada konsekuensinya. Nah itu tetap harus dapat pendampingan dari ayah bunda semua di rumah, jadi nggak bisa los begitu saja, terutama saat online ini. Malah orang tua ini menjadi pahala jariah yang jauh lebih besar dari kami sih sebenarnya, Masya Allah ya gitu. Inilah yang harus kita syukuri, mau nggak mau kondisi ini harus kita laksanakan ya. Dan paling nanti tambahannya yang mudah-mudahan sih dari beberapa hal yang mereka laksanakan, yang sudah dilaksanakan selama 1 tahun ke belakang bersama kami guru-guru level 4 tahun ajaran 2020-2021 ini, mereka memiliki sebenarnya karakternya berani. Nah di beberapa hal alhamdulillah ya mereka sangat antusias, berani. Kemandiriannya juga Masya Allah ya terlihat sekali. Dari beberapa anak ini sudah tidak harus banyak kontribusi orang tua untuk membantu penyelesaian dari beberapa tugas yang diberikan ya, walaupun memang kita tidak bisa 100% menyamakan semua anak-anak ya, karena tetap mereka di usia saat ini masih memerlukan pendampingan dari kita. Kemudian mereka sudah lebih bertanggung jawab dan mereka tidak boleh menyerah ketika misalnya ya udahlah cukup aja segini dapatnya gitu ya, misalnya nilainya bagus tapi belum maksimal. Nah mereka jangan menyerah di situ, tetapi mereka harus terus gitu berusaha agar mencapai nilai yang lebih baik lagi atau lebih optimal lagi. Itu ya barangkali ya dari SLL-nya. Jadi harapannya mungkin ayah bunda tetap mendampingi anak terutama di nilai tauhid, dan bagaimana juga mungkin di sini kita tetap mendekatkan bagaimana sirah nabawiyah itu apa sih pembiasaan keseharian mereka, sehingga Rasulullah juga melakukan ini dalam keseharian Rasulullah gitu, sehingga jadi ittiba Rasulnya itu tetap kita bisa bertanggung jawabkan lah hasilnya seperti itu. Enggak? Untuk pemaparan ahsan muamalah anak-anak, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ane, anak-anak itu sudah berada di fase ini ya, persiapan akil balik. Jadi mereka sudah mulai kepo-kepo, mulai tahu tentang hal-hal yang mungkin menurut mereka tuh baru gitu kan ya. Jadi harus ada sebagai tamengnya gitu ya. Nah itu tameng itu adalah dengan amalah, dengan ibadah-ibadah yang selalu mereka jalankan. Dan tadi juga ada tanggung jawab ya, anak-anak di level 4 ini sudah memiliki tanggung jawab untuk ibadahnya masing-masing ya. Jadi walaupun mungkin mereka belum balik, tapi mereka sudah belajar untuk bertanggung jawab dengan ibadahnya, dengan akhlaknya ya, dengan ibadah-ibadahnya tersebut. Kemudian juga kemandiriannya. Nah, sudah diterapkan kemandiriannya dari misalnya sholatnya. Misalnya yang tadinya biasanya sering disuruh-suruh sama orang tua, nah ini ada yang mungkin kemandiriannya ada yang sudah
tahu nih, oh waktunya sholat, dia akan langsung berwudu kemudian melakukan. Nah, dan juga ada amalan-amalan lainnya mungkin yang harus selalu diingatkan juga oleh orang tuanya. Kita mohon pendampingan dari orang tuanya agar anak-anak tuh selalu konsisten dalam melaksanakan ibadah-ibadahnya ya, dari sholat fardunya ya. Alhamdulillah kalau misalnya di level 4 ini untuk sholat fardunya sudah hampir full Bu Ana ya. Jadi sudah alhamdulillah udah hampir full. Mungkin ada beberapa yang masih ada yang bolong-bolong tapi sedikit, tapi ya alhamdulillah untuk keseluruhan di level 4 ini sholat fardunya sudah hampir full. Kemudian ada juga sholat duha. Nah untuk sholat duha anak-anak juga ada yang sudah konsisten, ada yang mungkin belum. Nah untuk di level 4 ini targetan dari sekolah itu 4 sampai 6 kali per pekan ya. Mudah-mudahan hampir kayak tiap hari ya sebenarnya. Ya, hampir setiap hari. Mungkin nanti di level 5 akan bertambah lagi. Walau alam ya nanti apakah akan bertambah apa tidak. Tapi alhamdulillah di targetan ini alhamdulillah anak-anak sudah banyak yang mencapai. Oke. Sudah banyak yang mencapai. Kemudian untuk tahajud mungkin belum ya, masih di tahap pembelajaran. Tapi ada juga yang suka tahajud bareng sama orang tuanya gitu ya, jadi alhamdulillah. Malah ada yang memang diminta oleh orang, ada yang memang tahajud gitu ya. Betul, ada yang inisiatif sendiri. Terus dari saum sunahnya ya alhamdulillah di level 4 ini di angkatan ini tuh memang rajin ya Bu ya untuk saum sunahnya. Terlihat dari reward yang selalu membanjiri anak-anak ya setiap LK gitu. Alhamdulillah gitu ya. Untuk saum sunahnya juga ada yang benar-benar anaknya udah mulai mandiri nih, udah tahu nih ini Senin Kamis waktunya saum sunnah. Ada juga yang mungkin sama orang tuanya, yuk kita saum sunnah ya. Jadi alhamdulillah di usia segini gitu ya, anak-anak tuh masya Allah sudah terbiasa, sudah mulai koma untuk menjalankan saum sunnah juga ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kemudian tadi yang awal ya tadi dijelaskan oleh Bu Nida. Nah untuk hafalan dan uminya juga itu jangan sampai juga terlewat ya, apalagi nanti akan libur panjang. Jangan lupa untuk umi atau hafalannya nih ya, terutama setelah kita menghafalkan, nah tadi mempunyai kewajiban untuk memurojaah hafalannya. Jadi jangan sampai lupa ya, karena semakin banyak yang dihafal pasti semakin banyak yang lupa. Tapi dari semakin banyak yang kita hafalkan, insya Allah mudah-mudahan jadi pahala kita nanti di akhirat ya, insya Allah. Nah, dan satu lagi nih ya yang Bu Putri titipkan untuk anak-anak semua, jangan lupa adabnya ya. Adab terhadap orang tua, terhadap adik dan kakaknya di rumah, kemudian juga saudara-saudaranya dan di lingkungan rumahnya ya. Nah, karena kalian ya pada semester ini ya, pada tahun ajaran ini terus di rumah gitu kan ya, kebanyakannya kalian belajar di rumah. Nah tentunya adab kepada orang tuanya itu harus semoga semakin meningkat gitu kan ya, karena memang biasanya kalau di rumah cuma diulang aja pembelajaran, tapi kalau terus di sekolah belajar, di rumah hanya diulang. Kalau di sini saat tahun ajaran ini kalian full belajar di rumah bersama orang tua, maka dari itu orang tua sudah mendampingi kalian di rumah. Nah adab kepada orang tuanya itu jangan sampai terlepas ya, harus berbuat baik sama orang tuanya, kemudian nurut sama orang tuanya. Kalau misalnya dikasih tahu jangan membantah seperti itu. Dan satu lagi, nah ada nih infaknya ya di Ahsanul Amal itu. Nah untuk infak alhamdulillah nih ya sudah ada yang konsisten setiap hari, ada yang mungkin sekali juga. Nah ini salah satu amalan yang insya Allah ya mendatangkan kebaikan dan panjang dan katanya dengan banyak bersedekah. Nah menurut ya mungkin dengan seringnya sedekah diingatkan, terus dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik. Oke. Tambahan Bu Putri paling yang tadi kan anak-anak kelas 4 ini usianya menuju, ada yang malah kan kalau secara hadis ya usia perempuan 9 tidak ada yang balik malah ya. Betul. Nah mungkin barangkali menuju mereka buat mereka baru, tetapi kadang-kadang kurang pada tempat.
Nah di gini karena mungkin ayah bunda minta bantuan pada saat memang sudah usia balik, tolong diingatkan kepada Ananda juga bahwa saatnya mereka mempunyai catatan amal sendiri gitu. Jadi orang tua walaupun memang di sini tanggung jawab, tetapi secara catatan amal orang tua tidak bisa berbuat apa-apa kan di sini ya. Nah makanya ingatkan dengan mereka bahwa mereka jawab yang lebih pada saat mereka usia balik. Dimana ketika mereka berbuat baik tentu saja pahala buat mereka. Ketika berbuat yang kurang baik, apalagi itu pada hal yang kurang baik bahkan dosa, itu mereka juga akan mendapatkan istilahnya ganjarannya gitu ya. Nah terasanya kalau pasti akan terasa ya, tapi kita lebih mengingatkan tentang tanggung jawab terhadap amal ini ya, agar anak-anak lebih tahu mana yang baik, mana yang tidak baik gitu ya. Ini karena bagaimanapun ketika misalnya orang tua anak-anak berbuat baik, sebenarnya amal jariahnya insya Allah akan kepada orang tua lagi ya. Insya Allah. Nah mungkin itu pemaparan untuk ahsanul amala di level 4 ini. Ya selanjutnya insya Allah akan ada pemaparan tentang distance learning, pembelajaran jarak jauh yang teman sudah kami laksanakan, dan sekilas bukan sekilas sih sebenarnya sebentar tentang PTM yang beberapa waktu yang lalu sudah dilaksanakan. Kami Bu Putri dan saya pamit akan digantikan oleh guru kelas 4 yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ngapain Bu Asi? Terakhir ya ini, ayah bunda mohon maaf kalau terlalu banyak yang disampaikan, tapi ini sedikit saja dari kami, dari saya dan Bu Asi. Maka Bu Asi bisa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayah bunda dan imaknum yang soleh-soleha, setelah tadi kita mendengarkan pemaparan mengenai ahsanul amala dan juga SLR ya. Sekarang setelah itu kita akan memaparkan mengenai distance learning ya, di mana distance learning ini merupakan salah satu cara atau upaya dari sekolah dalam rangka menghadapi pandemi khususnya di masa pembelajaran sekarang ini. Nah, distance learning ini tidak hanya guru saja yang terlibat, tapi juga orang tua yang di rumah, ayah, bunda, dan juga mungkin ada kakak ataupun mungkin ada bibi atau nenek yang juga ikut mendukung dari pelaksanaan pembelajaran. Nah, kami mengucapkan terima kasih terutama kepada orang tua yang sudah mendukung dan juga membimbing anak-anaknya imaknum yang soleh-soleha untuk belajar. Nah, di dalam distance learning ini kami melakukan kegiatan secara online, yaitu dimulai dari jam 7:30 dan berakhir sampai jam 12. Nah, untuk kelas 4 ini, level 4, kami memulainya lebih awal, yaitu dari mulai pukul 7, di mana anak-anak melakukan presensi atau mengisi list absensi mereka pagi-pagi. Nah, ini untuk melihat bagaimana kesiapan mereka untuk menghadapi pembelajaran. Selanjutnya, untuk kompetensi di level 4 ini, alhamdulillah semua sudah kami sampaikan. Tapi namun hanya saja kalau dilihat dari indikator memang berbeda atau sedikit berbeda atau disesuaikan dengan kondisi. Ya, jadi kalau kita membandingkan dengan saat tatap muka seperti biasa itu jelas ada beberapa perbedaannya. Namun alhamdulillah walaupun situasi seperti ini, alhamdulillah kami berusaha dan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Ananda semua. Nah, beberapa kompetensi yang akan saya sampaikan misalnya seperti kompetensi bahasa, di mana Ananda sudah belajar mengenai teks fiksi, non fiksi, juga puisi. Kemudian matematika, kita sudah belajar KPK, FPB. Kemudian bangun datar,
dan luas, keliling, dan beserta pangkat 2-nya. Kemudian kita belajar IPA mengenai adaptasi, mengenai juga daur hidup, gaya, dan juga kita belajar tentang cahaya. PPKN, anak-anak sudah belajar tentang sistem pemerintahan, ada Pancasila, hak dan kewajiban, dan juga tentang masa-masa di masa pandemi. Kemudian IPS, kalian belajar ada pekerjaan, gejala sosial, juga kerajaan-kerajaan Islam. Dan PLH, kita akan belajar, kita telah belajar mengenai bencana alam dan juga pencemaran. Ya, dan juga kita juga mempelajari beberapa kompetensi yang khusus yang diajarkan oleh guru-guru bidang studi lainnya. Nah, ayah bunda dan anak-anak Imahnum yang soleh-solehah, selain dari kegiatan reguler yang telah dilakukan, kita juga telah melakukan beberapa kegiatan lainnya, seperti misalnya ada PH, di mana PH ini dilakukan baik secara online maupun offline. Yang jelas, PH yang dilakukan secara offline atau yang dilakukan di sekolah hanya dikhususkan untuk beberapa orang saja, khususnya yang ada kesulitan di rumahnya, itu dilakukan secara offline, sedangkan mayoritas dilakukan secara online. Kemudian kita juga sudah melakukan kegiatan field trip. Ya, masih ingat kan kita pernah field trip ke Ranca Upas? Nah, di sana ya field trip virtual, ya betul, field trip virtual kita ke Ranca Upas ya. Yang ingat kan ya, yang ke kanan ke kiri, masya Allah, itu betul-betul suatu pengalaman ya, pengalaman yang luar biasa. Kapan lagi coba kalau tidak masa pandemi kalian akan bertemu dengan situasi-situasi ataupun virtual digital ya, yang mantap sekali. Dan kemudian kita pun alhamdulillah sudah melaksanakan field trip dan project day ke Tahura bersama orang tua ya, orang tua atau keluarga terdekat. Walaupun memang ada beberapa teman kita yang tidak memungkinkan untuk offline, maka mereka pun telah melakukan secara offline. Dan yang terakhir secara online. Dan terakhir adalah adanya special day ya, seperti special day di awal semester, special day di akhir semester. Kemudian juga kita sudah melakukan pekan Sunda, pekan Ramadan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah semua itu sudah kami rangkum dalam pembagian rapot yang insya Allah. Nah, gimanakah pembagian rapot dan hasilnya? Silakan insya Allah nanti ayah bunda atau keluarga terdekat kami harapkan untuk bisa datang secara drive-thru ke sekolah sesuai dengan jadwalnya. Ya, kami harapkan yang mengambilnya adalah orang tua ataupun keluarga terdekat, karena ini rapot ini adalah merupakan salah satu dokumen yang penting. Nah, insya Allah untuk jadwalnya sudah kami share tadi kemarin malam dan bisa dilihat di situ. Alhamdulillah untuk rapot Ananda Imahnum, alhamdulillah semuanya berada tidak ada yang di bawah KKM. Alhamdulillah semuanya berada di atas KKM dan sudah memenuhi kriteria minimum dari sekolah. Dan naik kelas. Alhamdulillah insyaallah ya, mulai hari ini kita akan kalian akan naik ke kelas resmi. Naik ke kelas 5. Dan bagaimanakah kelanjutan dari kelas 5 itu? Nah, mangga Bu Indah yang akan melanjutkan. Bagaimana Bu Indah untuk pembelajaran selanjutnya di kelas 5? Ya, saya excited melihat ekspresi ayah bunda tadi pada saat diumumkan, ya selamat kalian sudah naik ke kelas 5. Ekspresinya luar biasa tadi, ada yang sampai ada yang Alhamdulillah ya, tidak terasa meskipun 1 tahun ini kita melaluinya dengan tadi betul kata Bu Asi, kita distance learning online terus, tapi alhamdulillah anak-anak bisa melaluinya, ayah bunda bisa melaluinya, kami pun nih guru-guru di sini meskipun sempat tertatih untuk menjalankan distance learning ini, tapi alhamdulillah sampai ke finish juga dan sampai mengantar anak-anak ini untuk naik ke kelas 5. Apakah nanti di kelas 5 bertemu dengan kami lagi? Kami pun tidak tahu. Ya, insya Allah nanti tunggu saja kabarnya siapakah nanti guru di level 5. Ya insya Allah itu yang terbaik untuk anak-anak, terbaik untuk kami juga, terbaik untuk ayah bunda juga semua. Nah, terkait PTM nih ayah bunda, alhamdulillah beberapa waktu lalu sekolah kita SD Islam Cendekia Muda ini dipilih oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung dan pemerintah setempat untuk menjalankan
proses tatap muka atau pembelajaran tatap muka terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang tidak semua anak diperbolehkan untuk datang ke sekolah. Jadi yang datang offline ke sekolah itu hanya yang sudah mendapat izin dari orang tua dan kita atur sesuai jadwal. Karena dari peraturannya pun, dari SOP dari Disdik pun, untuk melaksanakan PTM terbatas ini hanya untuk 5 orang di setiap ruangan. Makanya kemarin kita sempat jadwalkan beberapa anak untuk datang ke sekolah dan itu pun hanya 10 karena kita hanya menyediakan 2 ruangan untuk PTM ini. Nah, PTM ini alhamdulillah sudah kita laksanakan mulai dari tanggal 7 Juni sampai tanggal 16 Juni. Seharusnya kalau sesuai dengan jadwal yang diserahkan oleh Disdik di surat yang sudah dibagikan itu adalah sampai tanggal 17 Juni. Tapi qadarullah saat itu COVID sedang sangat meningkat sehingga kami memutuskan untuk mengakhiri PTM ini di tanggal 16 Juni lalu. Nah, untuk PTM ini alhamdulillah kita mengisi kegiatannya dengan berbagai kegiatan tentunya, tidak hanya presentasi SPC saja yang kami jadwalkan offline, tapi sebelumnya ada finishing SPC untuk anak-anak yang merasa kesulitan untuk menyelesaikan SPC ini di rumah. Jadi kami guru-guru bantu anak-anak ini untuk menyelesaikan SPC-nya di sekolah. Setelah itu anak-anak dijadwalkan untuk presentasi SPC dan di minggu berikutnya diisi dengan remedial dan pelengkapan nilai-nilai yang belum. Jadi alhamdulillah untuk PTM ini kita targetkan untuk anak-anak yang memang kesulitan. Tadinya saya pun sempat menyampaikan ke anak-anak pada saat presentasi, insya Allah nanti kalian di pekan depannya akan digilir untuk datang ke sekolah untuk mencoba kembali bagaimana sih adaptasi untuk PTM nanti. Tapi ternyata qadarullah ini suasananya tidak memungkinkan untuk itu. Jadi yang diberi kesempatan ke sekolah hanya untuk teman-teman yang memang nilai-nilainya belum lengkap, ada yang harus memperbaiki nilai-nilainya gitu ya. Jadi tidak semua anak bisa ke sekolah kembali. Nah, untuk PTM ini sebetulnya kemarin hanya simulasi ya Bu Asih. Jadi dealnya akan dilaksanakan nanti di tahun ajaran baru. Nah, kemarin ini adalah bentuk adaptasi kita, simulasi kita bagaimana sih sebetulnya PTM nanti. Nah, kurang lebih gambarannya seperti yang sudah kita lakukan di 2 pekan lalu ya Ayah Bunda dan Imagnum. Jadi sebelum datang ke sekolah harus isi dulu G-form dan dipastikan harus dicek dulu suhunya berapa. Jadi cek suhu itu bukan hanya oleh guru-guru di sekolah pada saat pagi hari datang di sekolah, tapi sebelumnya. Jadi pada saat malam hari sebelum Ayah Bunda mengisi G-form harus dicek dulu suhunya berapa sehingga nanti guru-guru yang menjadi satgas akan lihat dulu, oh anak ini suhunya aman, berarti boleh datang ke sekolah. Oh anak ini suhunya melebihi batas, berarti depending dulu ke sekolahnya. Nah jadi nanti pada saat, insya Allah kalaupun misalnya ternyata kita ditakdirkan untuk PTM lagi di tahun ajaran baru, sistemnya seperti itu. Jadi pertama harus isi G-form dulu, lalu pastikan sehat, betul-betul sehat, karena kalau sedikit flu atau sedikit batuk saja itu khawatirnya nanti terjadi sesuatu atau apa. Jadi lebih baik istirahat saja di rumah dan tetap mengikuti pembelajaran secara online. Jadi meskipun nanti ada PTM tidak perlu sedih nih yang tidak bisa ke sekolah, karena kita tetap akan melaksanakan 2 jenis pembelajaran, yaitu PTM di sekolah dan pembelajaran online. Sistemnya seperti apa? Tunggu saja nanti di level 5 karena kami pun ini masih mencari-cari bagaimana cara yang terbaik. Yang jelas kalau arahan dari Disdik itu hybrid, jadi tetap menjalankan dua-duanya. PTM jalan, distance learning pun jalan. Jadi jangan bosan dengan distance learning ini karena sepertinya ini tidak akan berakhir dengan cepat begitu saja. Tetap semangat meskipun kondisinya seperti demikian adanya. Itu mungkin Bu Asih. Ya, jelas kita harus tetap semangat walaupun kondisi pandemi bukan berarti kita telah berakhir ya, bukan berarti kalian berhenti berkarya dan berprestasi. Betul. Ya. Buktinya banyak anak-anak berprestasi meskipun dalam dengan kondisi pandemi. Iya, di seperti ini. Ya. Jadi alhamdulillah mungkin bisa dikembalikan lagi ke dikembalikan Bu lagi Reni ke- atau Pak Irfan. Pak Irfan, ya. Oke. Mangga, insya Allah sekarang akan dijelaskan bagaimana mekanisme pengambilan rapot yang sudah mungkin ditunggu-tunggu ini oleh Ayah Bunda dan anak-anak Imagnum. Mau tahu bagaimana nilai saya selama 1 semester ini, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Irfan. Ya, mangga Pak Irfan. Silakan, mangga.
Sepertinya sudah melihat jadwal ini di grupnya masing-masing ya, di grup Imagnum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah alamin. Insyaallah di PTC ini Bapak hanya singkat saja ya, dan guru-guru yang lain juga hanya pemaparan. Insyaallah sharing dan informasi lebih lengkapnya akan disampaikan nanti di kelasnya masing-masing. Oke, yang pertama untuk mekanisme pembagian rapot, tentunya karena kondisi kita pandemi seperti ini akan dilaksanakan cara drive-thru. Mungkin orang tua yang kemarin di level 6 sudah pernah melalui mekanisme ini. Insya Allah ada aturan yang harus dipatuhi, yang harus dilaksanakan, karena ini adalah aturan yang memang sudah disepakati oleh pihak setempat. Jadi pihak pemerintah setempat, RT dan RW di sekitar Puri Ayu Pratama hanya mengizinkan dengan proses drive-thru ini dan dibagi menjadi 4 sesi. Jadi ayah bunda yang merasa kenapa sih menjadi 4 sesi ini dan ada yang kebagian sore, ada yang terlalu awal dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf karena ini sudah menjadi kesepakatan dengan pemerintah setempat di Cendekia Muda ini di Puri Ayu Pratama. Jadi yang pertama aturan yang harus diperhatikan yaitu pengambilan rapot ini harus sesuai jadwalnya. Jadi diharapkan tidak ada yang di luar jadwal, terutama di hari ini ya. Maksudnya di hari ini jangan saya mah karena kebagian sesi 1 jadi seenaknya jadi pindah ke sesi 2 atau bukan sesi 1, karena akan berakibat ke penumpukan di sesi yang lainnya. Jadi aturan yang pertama mohon diamati kembali di jadwalnya masing-masing. Di sesi 1 dari mulai pukul 11 sampai pukul 12, sesi 2 dari mulai 13, jadi setelah sholat duhur, setelah istirahat, dari jam 1 sampai pukul 2, 13.00 sampai 14.00. Sesi 3 itu dari pukul 14 sampai pukul 15, dan sesi terakhir, sesi 4, setelah bada asar atau setengah 4 sampai setengah 5. Jadi pastikan ini, lihat nama-namanya sesuai jadwalnya yang setelah ditentukan. Terus yang kedua, ini yang harus diperhatikan aturan yang anak-anak ketahui. Boleh dilihat lagi di rundownnya. Nah, pengambilan rapot ini nampaknya kacamata ya. Oke. Nah, yang kedua, pengambilan rapot hanya diambil oleh orang tua atau orang dewasa. Jadi diharapkan tidak membawa anak-anak ya. Jadi mohon maaf nih untuk hari ini proses drive-thru ini Ananda siswa-siswi Imagnum tidak diperkenankan untuk mengambil, jadi hanya orang dewasa saja ya. Terutama kalau bisa orang tuanya ya yang memang mengambil rapot, karena ini adalah dokumen yang berharga. Jadi khawatir kalau kita insya Allah akan ada serah terima nanti bukti pengambilan. Jadi yang mengambil ini kita jelas yang mengambil adalah orang tua atau keluarga terdekat. Kalaupun memang diwakilkan, sampaikan saja atau japri ke guru kelasnya masing-masing. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ayah bunda mohon maaf tidak diperkenankan turun ya. Nanti di poin yang terakhir, kalaupun ada kepentingan itu harus dalam ketentuan yang berlaku. Jadi namanya drive-thru kan sebenarnya istilah Indonesianya lantatur ya, layanan tanpa turun. Jadi orang tua tidak turun dari mobilnya atau kendaraannya. Terus yang keempat, tentunya tetap menerapkan prokes dengan menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker dan lain sebagainya. Jadi usahakan tetap di dalam mobil juga tetap menggunakan masker. Dan yang kelima, nah tadi bagi orang tua yang ada urusan penting ya, ini harus nih ke sekolah masuk. Nah, apakah terkait dengan administrasi atau terkait dengan mutasi dan lain sebagainya,
ini dipastikan sudah japri dulu dengan guru kelas atau dengan admin terkait. Jadi yang memang penting harus ke sekolah karena masalah administrasi, pastikan sudah japri dulu adminnya, atau mungkin kalau tidak punya nomornya boleh japri ke guru kelasnya, sehingga nanti dikondisikan untuk parkirnya areanya sudah ditentukan. Jadi khusus untuk yang memang penting banget akan masuk ke sekolah, pastikan sudah japri atau sudah menghubungi sekolah, dan nanti akan parkir di tempat atau di area yang sudah ditentukan. Terus poin yang nomor 6, apabila terjadi penumpukan parkir, nah ini jika ada kondisi terjadi penumpukan, maka silakan inisiatif yang bagian belakang atau mungkin ada yang ternyata di luar jadwalnya, mohon maaf untuk memutar balik kendaraannya. Jadi ini kalau kondisinya ternyata ada penumpukan, nanti akan ada security ataupun satpam yang melihat kondisi ini. Jadi kalau memang ternyata di luar jadwal atau penumpukan tetap semakin banyak, mungkin beberapa kendaraan yang bisa memutar kembali akan diputarkan dulu. Jadi mohon memahami kondisi kalau terjadi seperti tersebut. Dan tentunya mohon ayah bunda kooperatif dan memenuhi protokoler ini agar pengambilan rapot ini dapat terlaksana dengan baik. Jadi mohon maaf dengan situasi pandemi yang semakin meningkat ini, ditambah lagi aturan ini sudah kita sepakati dan diamanahkan dari pemerintah RT RW setempat di Puriayu Pratama. Jadi mohon dimaklumi tentang kondisi pengambilan rapot dengan prosesi mekanisme tidak seperti learning kit kemarin. Mungkin itu untuk mekanisme pembagian rapot hari ini. Secara pribadi juga saya Pak Irfan mohon maaf selama di level 4 ini, khususnya di semester 2 ini. Insya Allah nanti kita akan sharing kembali di kelasnya kalaupun nanti ada yang mau ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selanjutnya kepada Bu Reni di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang sudah memaparkan mulai dari perkembangan Ananda semua, kemudian perkembangan bagaimana proses kegiatan digital learning, kemudian PTM yang sudah dilakukan selama kurang lebih 2 pekan ke belakang ini. Ayah bunda serta Ananda Imagnum soleh dan solehah semuanya, selama kurang lebih 1 tahun ya kebersamaan kita mendampingi Ananda semua, mengantarkan mereka menjadi pemuda dan pemudi Islam yang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, qadarullah untuk di level selanjutnya, di level 5 ada 2 orang dari Ananda kita yang harus tidak bersama lagi nih di level selanjutnya, yaitu ada Ananda Askia dan Ananda Aisyah. Nah, untuk itu kami beri kesempatan untuk ayah atau bunda dari Ananda Askia mungkin akan menyampaikan beberapa oke. Mangga, silahkan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu Guru Imagnum semuanya selama 1 tahun ini telah membimbing anak kami dengan baik dan merasa enjoy dan fun belajar bersama Bapak Ibu Guru. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan kepada semua dan teman-teman semuanya.
Dari Ananda Azkianya mungkin buat teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah menjadi teman yang baik sama saya berada di pendidik yang muda. Semoga semuanya sehat selalu dan jadi bisa menemani saya walaupun setelah tidak pendidik yang muda. Oke. Terima kasih ya Bunda dan Ananda Azkia nih, ayah dan bunda semua. Kebetulan Ananda Azkia ini di level selanjutnya ini tidak bersama kita lagi karena mengikuti ayahnya ya Bunda ya, mengikuti ayahnya yang kebetulan pindah tugas ke Surabaya. Nah, terima kasih dari kami juga, mohon maaf lahir batin dari kami juga atas segala kekurangan untuk khususnya untuk Ananda Azkia dan Aisyah yang akan yang insya Allah kita tidak satu tempat tapi insya Allah silaturahmi akan tetap terjalin. Oke. Selanjutnya selain Ananda Azkia di sini ada Ananda dan ayah bunda dari Aisyah yang di tahun selanjutnya sama tidak bersama lagi di Cendekia Muda ini karena mengikuti tugas dari ayahnya, insya Allah akan ke Jakarta ya. Ayah atau bunda dari Aisyah mungkin. Oke. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Intinya alhamdulillah ya, walaupun nanti kita tidak bersama lagi, tapi tetap silaturahmi dan persaudaraan kita akan insya Allah akan tetap terjalin. Oke. Ayah dan bunda, sebelum kita akan ke gimit link kelas masing-masing, nanti sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Irfan mengenai mekanisme pengambilan rapot. Nah, di rapot yang akan dibagikan nanti, insya Allah Ananda atau ayah bunda yang mengambil, tentu ayah bunda yang mengambil nanti akan mendapatkan satu paket seperti ini, di mana di dalamnya yang pertama itu akan ada learning kit ya, kumpulan learning kit yang sudah dikerjakan dan sudah kami ambil nilainya. Nah, kemudian di dalamnya juga di sini ada rapot ya. Di sini adalah rapot angka juga rapot narasi dari semua pelajaran. Nah, kemudian selain rapot narasi dan rapot angka, di sini juga kami selipkan welcome card yaitu untuk level 5 nanti ya. Welcome card untuk Ananda semua, sekilas informasi untuk level 5 nanti. Kemudian ada beberapa dari Ananda yang mendapatkan beberapa piagam yang kami selipkan di belakang itu dari tim UMI, pencapaian UMI. Nah, selain itu sebagai tanda kasih sayang kami kepada Ananda semua, kami hanya sedikit ya, ini hampers ya mungkin ya, tapi apalah betul tanda cinta dan tanda kasih sayang kami dari Bapak dan Ibu Guru Imagnum semua. Namun mungkin bila dilihat mungkin tidak seberapa, tapi intinya kami menyayangi Ananda semua karena Allah. Semoga Ananda semua nanti di level 5 lebih baik lagi, lebih semangat lagi, tetap taat dan patuh terhadap orang tua, tetap menjalankan apa yang sudah Allah perintahkan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kami Ananda semua akan mendapatkan ini. Semoga ini bermanfaat ketika pembelajaran nanti PTM sudah dilakukan di sekolah seperti itu. Mungkin itu saja informasi dari kami semua untuk ayah bunda serta Ananda semua. Nah, untuk selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke link gimit masing-masing kelas. Ada kelas magnesium, ada kelas platinum. Nanti tetap di sini ayah bunda serta Ananda semua tetap di link gimit ini. Nanti kita akan masuk ke link yang magnesium, boleh masuk ke link magnesium, kemudian iridium boleh masuk ke link gimit iridium yang insya Allah sebentar lagi akan kami share.
Oke, demikian ayah dan bunda serta ananda semua level Imagnum. Level 4 Imagnum ini kami dari semua tim guru mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan, atas segala hilaf, atas segala ucapan dan perilaku yang kurang berkenan. Semoga kalian di level 5 lebih semangat lagi, lebih taat lagi dalam menjalankan segala perintah Allah. Intinya we love you because of Allah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.